Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1209, nasibnya terlalu sulit. Ye Guan langsung kembali ke halamannya. Dia tidak tertarik pada Jiu Zuding. Harta karun, sejauh ini, dia belum pernah melihat sesuatu yang lebih kuat daripada menara kecil dan pedang King Xuan, jadi dia tidak tertarik pada benda-benda ajaib lainnya. Selain itu, pendeta Tao dan biksu itu jelas bukan orang baik, jadi tidak perlu memprovokasi mereka. Larut malam, Ye Guan yang sedang tertidur lelap, tiba-tiba terbangun karena suara keras. Ia segera duduk dan berlari ke halaman. Dia mendongak dan melihat seberkas cahaya di cakrawala. Dalam cahaya itu, dua sosok samar-samar terlihat mengambang. Ye Guan menatap langit dan berkata, "Tuan Ta, dapatkah Anda melihatnya dengan jelas?" Xiao Ta berkata, "Itu adalah pendeta Tao dan biksu." Ye Guan hendak berbicara ketika, pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba meledak dari cahaya merah muda itu. Ledakan, saat terdengar suara ledakan keras, sinar cahaya langsung pecah, lalu dua sosok terpental pada saat yang sama. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba terbang ke arah Ye Guan dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat pemandangan ini, wajah Ye Guan tiba-tiba berubah dan dia berbalik dan berlari keluar halaman. Namun, begitu dia berlari keluar halaman, seberkas cahaya mendarat dengan mantap di depannya. Itu tripod ini sangat besar. Tingginya kira-kira 2 orang dewasa. Badan tripod terbuat dari perunggu padat. Bentuknya agak lonjong, dengan garis-garis sederhana dan halus. Permukaannya berwarna hijau tua dan ditutupi garis-garis halus. Di celah-celah garis-garis ini, orang dapat melihat beberapa prasasti kuno. Mulut tripod berbentuk bulat dengan tepian yang halus. Pegangan kiri dan kanan dihiasi dengan 2 monster, yang tampak garang dan mengagumkan tanpa terlihat marah. Dan di dalam kuali itu ada api yang berkobar hebat. Apinya berwarna hitam dan merah yang aneh. Meskipun Ye Guan belum pernah melihat Jiu Zuding, dia tahu bahwa benda di depannya pastilah Jiu Zuding yang dicari oleh pendeta Tao dan biksu itu. Mengapa makhluk ini datang menemuiku? Hal pertama yang terpikir oleh Ye Guan adalah berlari. Pertama, dia tidak tertarik dengan benda ini. Kedua, dia tahu kekuatannya saat ini. Jika dia mendapatkan benda ini, dia akan diburu. Namun, begitu dia berlari, Jiu Zuding mengejarnya. Melihat kejadian ini, Ye Guan terdiam. Dia berhenti, dan Jiu Zuding juga berhenti. Ye Guan menatap Jiu Zuding, "Mengapa kamu mengikutiku?" Jiu Zuding tidak berbicara. Ye Guan mundur beberapa langkah, dan Jiu Zuding dengan cepat melayang ke depan. Setelah Ye Guan terdiam sejenak, dia langsung menyimpan Jiu Zuding. "Jika kamu tidak mengambil apa yang surga berikan kepadamu, kamu akan menanggung akibatnya. Jika kamu tidak bertindak ketika saatnya tiba, kamu akan menanggung akibatnya." Setelah menyimpan Jiu Zuding, dia segera kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur untuk tidur. Begitu matahari terbit, Ye Guan terbangun karena ketukan di pintu. Dia bangkit dan berjalan ke pintu lalu membukanya. Pendeta Tao Zhang lah yang datang. Ye Guan menggosok matanya. "Senior," pendeta Tao Zhang menatap Ye Guan dan tersenyum, "baru bangun?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Pendeta Tao Zhang hendak berbicara ketika Ye Guan tiba-tiba berkata, "Senior, ada suara keras di kota tadi malam. Apakah Anda yang menyebabkannya?" Taois Zhang mengangguk sedikit. "Ya." Ye Guan langsung tertarik. "Senior, apakah Anda sudah mendapatkan Jiu Zuding?"
Taois Zhang menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan sedikit mengernyit, tidak mengerti. Pendeta Tao Zhang bertanya, apakah terjadi sesuatu yang istimewa tadi malam? Ye Guan mengerutkan kening lebih dalam, sesuatu yang istimewa. Taois Zhang menatap Ye Guan dan berkata, iya. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, itu hanya suara keras yang terjadi tadi malam. Selain itu, tidak ada hal lain yang terjadi. Pendeta Tao Zhang mengerutkan kening. Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Orang yang datang adalah biksu itu. Begitu biksu itu masuk, indera spiritualnya menyelimuti Ye Guan. Di bawah indera spiritualnya, Ye Guan tampak transparan. Akan tetapi, dia masih tidak dapat melihat ke dalam menara kecil itu. Biksu itu menatap Ye Guan dengan pandangan yang agak tidak bersahabat. Jelas, mereka mulai meragukan Ye Guan, karena ketika mereka terhempas tadi malam, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Jiu Zuding terbang ke arah ini. Ye Guan tampak tenang, tetapi diam-diam dia siap menunggu Taye beraksi. Meskipun dia tahu bahwa Guru Ta tidak terlalu bisa diandalkan, saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Guru Ta. Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar lagi di luar pintu. Pendeta Tao dan biksu itu berbalik dan melihat seorang pria parubaya berjalan keluar dari pintu. Orang yang datang adalah Pan Zhen. Pan Zhen melirik mereka berdua, agak terkejut. Keduanya jelas terkejut melihat Pan Zhen. Kedua pihak jelas saling mengenal. Pan Zhen tersenyum dan berkata, saya benar-benar terkejut kalian berdua ada di sini bersama. Pendeta Tao Zhang juga tersenyum dan berkata, jadi dia adalah kepala suku Pan Zhen. Sungguh suatu kebetulan. Pan Zhen menatap Ye Guan yang berdiri di sampingnya. Apakah kamu ada hubungannya dengan dia? Pendeta Tao Zhang menoleh ke arah Ye Guan, apakah dia yang datang untuk membawamu keluar? Ye Guan mengangguk, ya, Taois Zhang tidak mengatakan apapun. Biksu yang berdiri di samping memiliki ekspresi muram di wajahnya. Pan Zhen menatap Ye Guan dan berkata, ayo pergi. Ye Guan mengangguk, lalu berjalan di belakang Pan Zhen. Pan Zhen melirik pendeta Zhang dan dua orang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, jika kalian punya waktu luang, silakan datang ke Panzu untuk menjadi tamuku. Setelah mengatakan itu, dia membawa Ye Guan pergi. Biksu itu tiba-tiba berkata, Jiu Zuding pasti ada dalam kepemilikannya. Taois Zhang mengangguk. Biksu itu menatap pendeta Zhang dan bertanya, apakah kamu akan menyerah begitu saja? Pendeta Tao Zhang menghela napas. Biksu, Anda adalah seorang penganut agama Buddha yang menganut hukum sebab akibat. Tidakkah Anda melihat bahwa anak ini tidak sederhana? Sang biksu terdiam. Pendeta Tao Zhang melanjutkan, saya telah membaca peruntungan anak ini. Nasibnya terlalu berat. Lebih berat dari tempurung kura-kura. Kita berdua tidak dapat membunuhnya. Biksu itu melirik ke arah Taois Zhang dan bertanya, bisakah Anda menjamin bahwa perhitungan Anda akurat? Taois Zhang tersenyum dan berkata, meramal masa depan mungkin tidak akurat, tetapi pola ramalan ini pasti akurat, karena pola ramalan ini benar-benar ada. Sang biksu terdiam cukup lama, lalu mendesah, sepertinya kita kurang diberkati. Pendeta Tao Zhang mengangguk, Jiu Zuding itu spiritual. Jelas, tidak satupun dari kita yang menginginkannya. Namun, kali ini kita telah memperoleh banyak hal. Ayo pergi. Haha. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Meskipun biksu itu tidak mau, dia tidak punya pilihan. Dia tahu bahwa pendeta Tao itu cukup cakap.
dan dia sedikit takut pada seseorang yang bahkan pendeta Tao itu tidak berani menyentuhnya. Di luar, Pan Zhen membawa Ye Guan dan berjalan keluar kota. Dalam perjalanan, dia melirik Ye Guan dan bertanya, "Apakah kamu kenal mereka berdua?" Ye Guan berkata, "Aku mengenalnya, tapi aku tidak begitu akrab dengannya." Pan Zhen mengangguk pelan. "Kita harus berhati-hati dengan kedua orang ini. Mereka bukan dari Jiuzhu, tapi dari peradaban lain." Pada titik ini, dia menoleh ke arah Ye Guan. "Pokoknya, mulai sekarang kamu ikuti saja aku, oke?" Ye Guan mengangguk cepat. "Oke." Pan Zhen membawa Ye Guan ke pintu masuk kota. Di sana berdiri seorang lelaki tua dan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu tampak berusia 17 atau 18 tahun, mengenakan baju kain dan tampak sedikit gugup. Pan Zhen menatap lelaki tua itu dan berkata, "Pak tuaku, bawa mereka pergi dulu. Aku punya beberapa hal yang harus kuurus." Orang tua itu mengangguk sedikit. "Baiklah." Sambil berkata demikian, dia memandang Ye Guan dan pemuda itu. "Ikutlah denganku." Ye Guan dan pemuda itu mengikuti lelaki tua itu dan berjalan keluar. Di tengah jalan, pemuda itu menghampiri Ye Guan dan berkata, "Namaku Lin Li, siapa namamu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ye Guan." Pemuda itu berkata dengan gembira, "Awalnya aku pikir aku sendirian, tetapi ternyata ada yang lain. Ini bagus, kita punya teman mulai sekarang." Ye Guan melirik anak laki-laki itu. Meskipun dia terlihat sedikit gelisah dan gugup, dia lebih bersemangat, jelas, dia juga ingin keluar. Tapi itu hal yang wajar. Siapa di antara anak muda di kota kecil yang tidak ingin keluar dan melihat-lihat? Mereka masih merindukan dunia luar. Lin Li tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Saya mendengar bahwa setelah keluar, kamu bisa berlatih, terbang, dan menjadi abadi." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah orang itu baru saja memberitahumu?" Lin Li mengangguk, "Ya, saudara Ye, dia tidak berbohong padaku, kan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terbang ke langit dan bersembunyi di dalam tanah itu mudah, tetapi menjadi abadi agak sulit." Lin Li tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin terbang dan bersembunyi." Saat mereka sedang berbicara, mereka bertiga tiba di sebuah persimpangan. Tidak ada apapun di depan persimpangan itu. Oldku berjalan ke persimpangan dan mengeluarkan sebuah token. Token itu bergetar sedikit lalu berubah menjadi api dan menghilang. Kemudian, sebuah jalan tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Kulao buru-buru berkata, "Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dia menuntun mereka berdua menuju jalan setapak. Setelah berjalan sekitar 1/4 jam, tiba-tiba muncul cahaya putih di depan mereka. Setelah melewati cahaya putih itu, Ye Guan merasa pusing. Dia tidak tahu berapa lama sebelum dia merasa normal kembali. Saat ini, mereka sudah berada di sebuah gunung. Ye Guan menoleh ke belakang dan tidak melihat apapun di depannya. Lin Li di samping bertanya dengan penuh semangat, "Apakah kita sudah keluar?" Kulao tersenyum dan berkata, "Ya, mulai sekarang, kalian adalah orang-orang Panzu kami. Aku akan membawa kalian kembali ke Panzu terlebih dahulu." Sambil berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan Ye Guan serta Lin Li langsung terbang. Dalam sekejap mata, mereka bertiga telah memasuki langit berbintang. Wajah Lin Li sepucat kertas, dan dia sangat ketakutan. Melihat ekspresi Lin Li, Kulao tertawa, tetapi segera dia memperhatikan Ye Guan. Dia menatap Ye Guan, tetapi ekspresi Ye Guan sangat tenang, yang membuatnya sedikit terkejut. Lin Li melihat sekeliling dan sangat gembira. "Wah,
apakah ini di langit berbintang? Ye Guan tersenyum dan berkata, "Iya." Lin Li menatap Ye Guan dan bertanya dengan penuh semangat, "Kakak Ye, apakah kamu tidak takut?" Ye Guan berkata dengan serius, "Sangat takut, Lin Li." Kulao melirik Ye Guan dan berkata, "Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dia membawa mereka berdua dan menghilang ke langit berbintang. Sambil mengantar, Xiao Ta berkata, "Kamu harus lebih rendah hati. Kamu bisa berpura-pura dengan tepat." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan takut. Kakak perempuanku berkata bahwa dia baik-baik saja di sini. Dengan perlindungannya, meskipun kita tidak bisa berjalan menyamping, setidaknya tidak ada yang berani menindas kita. Haha." Bab 1210, mereka bertiga mengalahkanku. Tidak lama kemudian, Ye Guan dan Lin Li dibawa ke Panzu oleh Kulao. Di Panzu, klan Pan adalah keluarga terkuat. Suku Pan tinggal di pegunungan yang tinggi. Di pegunungan ini terdapat sebuah kota kuno, dan kota ini merupakan kota pertama di Panzu, Panceng. Setelah Pak Tuaku membawa Ye Guan dan Lin Li ke rumah besar klan Pan, Lin Li melihat sekeliling dan sangat gembira. Baginya, kapan dia pernah melihat rumah besar yang begitu megah? Jelaslah bahwa Kulao memiliki status yang sangat tinggi di suku Pan, dan orang-orang terus memberi hormat kepadanya sepanjang perjalanan. Kutua membawa mereka berdua ke aula besar. Ia berbalik dan menatap mereka. "Tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi menemui nona muda." Lin Li mengangguk cepat. Oke. Kulao tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu gugup. Orang-orang di sini sangat baik." Lin Li menggaruk kepalanya sedikit karena malu. Si tuaku melirik ke arah Ye Guan, dan melihat Ye Guan begitu tenang, dia pun menjadi semakin penasaran. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia berjalan menuju aula dalam. Setelah Kulao pergi, Lin Li dengan lembut menyentuh kursi di bawahnya. Dia menatap Ye Guan dan berkata dengan gembira, "Kakak Ye, kursi ini benar-benar mahal, kan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Setelah kamu berlatih, hal-hal ini tidak akan berarti apa-apa bagimu." Lin Li berbaring di kursi dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak punya banyak ide. Saya hanya ingin mempelajari beberapa keterampilan dan kemudian kembali ke Zenshan untuk membuat orang tua saya bangga." Ye Guan mengangguk. "Bagus." Lin Li tiba-tiba menatap Ye Guan dan berkata dengan serius, "Saudara Ye, saya masih muda dan belum pernah melihat dunia. Saya harap Saudara Ye dapat mengajari saya lebih banyak di masa mendatang." Ye Guan sedikit terkejut. Lin Li menggaruk kepalanya sedikit karena malu. "Ibu saya mengatakan kepada saya bahwa ketika saya keluar, saya harus rendah hati. Jika saya tidak dapat melakukannya dengan baik, saya harus mendengarkan kata-kata orang yang cakap. Saya merasa bahwa Anda, Saudara Ye, sangat cakap." Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Kenapa?" Lin Li memikirkannya, lalu berkata, "Rasakan." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba keluar dari aula. Dia mengenakan gaun hitam dan berjalan perlahan. Dia memiliki tubuh yang ramping, seanggun pohon willow. Ada sulaman indah di gaun hitamnya, yang membuatnya tampak anggun dan mulia. Rambutnya diikat dengan ikat kepala hitam, dan beberapa helai rambut dibiarkan terurai di lehernya, membuat lehernya tampak anggun dan panjang. Wajahnya memiliki kontur yang jelas, kulitnya sehalus batu giok, dan dia tampak sangat cantik. Ye Guan menemukan bahwa wanita di depannya memiliki beberapa kesamaan antara alisnya dan Pan Zhen. Di samping wanita itu, ada seorang pria tua. Si tuaku berkata, "Ini Nona Panling." Ye Guan mengangguk sedikit.
"Halo, Nona." Lin Li di samping juga buru-buru berkata, "Halo, Nona." Pan Ling melirik Ye Guan dan dua orang lainnya, lalu tersenyum dan berkata, "Ketika kalian datang ke sini, anggaplah ini sebagai rumah kalian. Jika kalian butuh sesuatu, kalian dapat menemui tetuaku. Dia akan bertanggung jawab untuk membimbing kalian berdua dalam kultivasi mulai sekarang." Lin Li buru-buru berkata, "Oke." Pan Ling mengangguk pelan dan berkata, "Dalam 2 hari ke depan, kamu harus membiasakan diri dengan Panzu dan seluruh wilayah Jiuzhou. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat bertanya kepada tetuaku." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan 2 cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Ye Guan dan Lin Li. "Ini adalah hadiah kecil, ini akan berguna untukmu." Ye Guan melihat cincin penyimpanan itu, yang berisi hampir 1000 kristal abadi. Dia sedikit terkejut, wanita di depannya cukup murah hati. Ye Guan mengambil cincin itu dan berkata, "Terima kasih." Lin Li juga segera mengambil cincin itu dan mengucapkan terima kasih. Pan Ling melirik Ye Guan dan berkata, "Kalian turun saja, seseorang akan membawa kalian ke tempat tinggal kalian." Ye Guan mengangguk, lalu pergi bersama Lin Li. Setelah melihat mereka berdua pergi, Kulau bertanya, "Nona, bagaimana?" Pan Ling berkata, "Keberuntungan Kyushu dari pria bernama Lin Li itu memang luar biasa. Begitu dia masuk, keberuntungan rumah besar kita benar-benar berubah bersamanya." Si tuaku mengangguk. Untuk bisa menangkapnya, ketua klan membayar harga yang sangat mahal. Dia berhenti sejenak dan kemudian bertanya, "Di mana pemuda bernama Ye Guan itu?" Pan Ling terdiam sejenak, lalu berkata, "Meskipun dia tidak memiliki keberuntungan seperti 9 provinsi, dia tenang dan kalem, dengan sikap yang luar biasa. Dia juga bukan orang biasa, jadi dia harus dilatih dengan baik." Orang tua itu mengangguk. Benar, meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu bersama Ye Guan, kesannya terhadap Ye Guan sedikit berubah sekarang. Dia masih sangat muda, tetapi setelah memasuki rumah besar klan Pan, dia tidak rendah hati atau sombong saat melihat wanita tertua, tetapi tenang dan kalem. Sikap seperti ini tidak dibuat-buat. Jika dibuat-buat, mustahil untuk menyembunyikannya dari dia dan Pan Ling. Ini tidak mudah. Pada saat ini, Pan Ling berkata, "Namun, Lin Li memiliki keberuntungan 9 provinsi, jadi dia dapat dilatih dengan penekanan." Kulao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Baiklah." Fokus pada pelatihan. Itu berarti sumber daya yang diperoleh kedua orang itu harus berbeda. Setelah Ye Guan dan Lin Li meninggalkan aula, seorang wanita cantik muncul di hadapan mereka. Dia membungkuk sedikit kepada mereka dan berkata, "Tuan-tuan, ikuti saya." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ye Guan dan Lin Li mengikuti wanita itu dan berjalan menjauh. Sepanjang jalan, Lin Li terus melihat ke sekeliling. Melihat gedung-gedung mewah itu, dia terkejut. Tak lama kemudian, gadis cantik itu membawa Ye Guan dan Lin Li ke sebuah halaman mewah. Ia berbalik dan menatap mereka berdua, tersenyum dan berkata, "Dua tuanku, disinilah kalian bisa beristirahat. Namaku Xiao Yun, dan aku akan menjadi pengurus rumah tangga kalian mulai sekarang. Kalian bisa datang kepadaku jika kalian membutuhkan sesuatu dalam hidup kalian." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu." Gadis cantik itu tersenyum dan berkata, "Anda terlalu sopan, Tuan, itulah yang harus kita lakukan. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi." Setelah berkata demikian, dia membungkuk sedikit dan berbalik untuk pergi. Setelah gadis cantik itu pergi, Lin Li berjalan ke halaman. Ia melihat sekeliling dan berkata dengan serius, "Kakak Ye,
Aku harus bekerja keras agar orang tuaku bisa tinggal di rumah yang bagus di masa depan. Ye Guan menatap Lin Li dan berkata sambil tersenyum, tentu. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Ye Guan kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke kamar, dia memasuki menara kecil. Dia datang ke Jiuzu Ding dan melihatnya. Api di dalam ding masih menyala. Ye Guan berkata, "Mari kita mengobrol." Jiuzu Ding bergetar sedikit, seolah sebagai respons. Ye Guan berkata, objek suci setingkatmu seharusnya diubah menjadi bentuk spiritual dan memperlihatkan wujud aslinya. Jiuzu Ding bergetar sedikit, seolah merespons, tetapi tidak menunjukkan efek apapun. Ye Guan mengerutkan kening. Xiao Ta berkata, katanya terluka. Ye Guan sedikit terkejut, Tuan Ta, bisakah Anda berkomunikasi dengannya? Xiao Ta berkata, omong kosong, kita semua adalah makhluk ilahi, oke? Ye Guan tersenyum canggung. Jika kamu tidak memberitahuku, aku hampir lupa bahwa aku selalu memperlakukanmu sebagai manusia. Xiao Ta, pada saat ini, Jiuzu Ding bergetar lagi. Ye Guan Dao, Tuan Menara. Apa katanya? Xiao Ta berkata. Ia berkata bahwa ia akan bersamamu mulai sekarang dan memintamu untuk menjaganya dengan baik. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Aku yang mengurusnya. Xiao Ta berkata. Iya. Ye Guan sakit kepala. Menara kecil itu melanjutkan. Ia berkata, ia akan pulih terlebih dulu, dan ketika sudah pulih, ia akan membawamu terbang. Ye Guan berkata, sepertinya ini adalah tripod yang tidak beraturan. Xiao Ta, pada hari-hari berikutnya, Ye Guan dan Lin Li tinggal di rumah besar klan Pan, dan setiap hari lelaki tua itu akan datang untuk mengajari mereka cara berlatih. Harus dikatakan bahwa bakat Lin Li dalam berlatih memang mengerikan, dan kecepatan peningkatannya secara langsung mengejutkan seluruh klan Pan. Hanya dalam waktu 3 hari, ia berhasil menembus beberapa alam. Tampaknya tidak ada hambatan dalam latihannya. Kadang-kadang ia bahkan berhasil menembus alam setelah bangun dari tidur. Terlebih lagi, orang ini bekerja lebih keras daripada orang lain, berlatih siang dan malam tanpa tidur. Segera, Lin Li menjadi terkenal di Panfu, dan sekarang, semua orang di Pan Mansion dengan hormat memanggilnya Master Lin. Sebagai perbandingan, kecepatan latihan Ye Guan sangat lambat. Tidak lambat, tetapi dia jarang berlatih kecuali membaca buku setiap hari. Oleh karena itu, tingkat kultivasinya tidak meningkat sama sekali. Dalam hal ini, orang-orang di Pan Mansion sudah memiliki beberapa keluhan tentang Ye Guan. Ye Guan tidak peduli dengan orang lain, dia membaca buku setiap hari, buku tentang daerah Jiuzu. Dia ingin mengenal daerah Jiuzu lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh pendeta Tao sebelumnya, dahulu kala, terdapat 9 negara di wilayah Kyushu, dan peradaban masing-masing dari 9 negara ini sangatlah kuat. Namun kemudian, negara-negara lainnya berangsur-angsur mengalami kemunduran, sehingga hanya tersisa 3 negara di wilayah Kyushu, yaitu Panzu, Senzu, dan Wuzu. Di antara mereka, yang paling kuat adalah Senzu. Ye Guan mengetahui bahwa Zuo Yan berasal dari Senzu karena pemilik Senzu bernama Zuo. Selain itu, ia juga menemukan bahwa hubungan antara Panzu dan Wuzu sangat buruk, dan kedua negara memiliki perseteruan hidup dan mati. Ye Guan tidak terlalu tertarik dengan perseteruan antara kedua negara. Dia sangat tertarik dengan tentara bayaran yang berkeliaran di wilayah Kyushu. Tentara bayaran peringkat pertama adalah kelompok tentara bayaran bandit. Pemimpin mereka tampaknya dipanggil dengan sebutan bandit.
Sebelumnya, mereka sangat kuat di Kyushu dan hampir dapat bersaing dengan 3 negara besar. Namun kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, pemimpin kelompok tentara bayaran bandit menghilang. Akibatnya, kelompok tentara bayaran bandit mulai melemah, dan kelompok tentara bayaran Shikigami peringkat kedua memanfaatkan situasi untuk bangkit. Sekarang, kelompok tentara bayaran Shikigami berada di peringkat pertama. Selain itu, Ye Guan juga melihat kuil penciptaan dalam sebuah buku kuno. Namun, buku kuno ini hanya menjelaskan sedikit tentang kuil penciptaan. Hanya beberapa kata, tetapi satu kalimat menarik perhatian Ye Guan. Kaisar Dewa Pencipta, pendiri alam. Ye Guan menatap kalimat itu dan terdiam cukup lama. Ia tidak menyangka bahwa sistem ranah domain Jiuzu ternyata diciptakan oleh Kaisar Dewa Pencipta. Memalukan, Ye Guan menutup buku kuno itu. Dia tahu bahwa dia harus memulihkan kultivasinya sesegera mungkin. Jika tidak, begitu orang-orang dari kuil penciptaan datang, dia akan mendapat masalah besar. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan kakak perempuanku Ye-an dan pergi kepadanya untuk meminta bantuan. Kuil penciptaan, Ruan Chang berdiri dengan hormat. Di depannya berdiri seorang wanita, yang tidak lain adalah Pei Sisen. Pei Sisen menatap Ruan Chang. Apakah kamu mengatakan bahwa orang yang bernama Kaisar Fan Zhao adalah orang di belakangnya? Ruan Chang mengangguk. Ya, wanita ini sangat kuat, aku tidak bisa mengalahkannya. Pei Sisen bertanya, apakah kamu pernah bertemu dengan wanita yang memakai rok polos itu? Ruan Chang ragu sejenak, lalu mengangguk. Ya, Pei Sisen menatap Ruan Chang. Seberapa kuat dia? Ruan Chang berkata dengan suara yang dalam, aku bertarung dengannya selama beberapa ronde. Dan akhirnya kakek dan ayah Ye Guan juga datang. Ada 3 orang yang melawanku sendirian, dan akhirnya aku dikalahkan. Bersambung.